Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 33. Kakang Untara, terdengar prajurit Sandi itu berkata, aku akan segera kembali ke tempat tugasku. Mudah-mudahan aku akan mendapat keterangan-keterangan yang lebih jelas. Malam ini kami akan mencoba untuk membuat hubungan terus-menerus dengan Kakang di sini. Untara mengangguk, baik, lakukan pekerjaanmu sebaik-baiknya. Keadaan kami di sini sebagian tergantung kepada keterangan-keterangan yang akan kau berikan kemudian. Baik Kakang, sahut orang itu. Dan sesaat kemudian orang itu pun minta diri untuk kembali ke tempatnya. Sepeninggal orang itu, maka Widura dan Untara segera menentukan keadaan. Apa yang harus mereka lakukan untuk melawan kedatangan Laskar Macan Kepatihan itu? Jangan dilupakan bahwa kita akan minta Kiai Gringsing untuk ikut serta, desis Widura. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sahutnya, baik Paman, aku akan minta kepadanya. Tetapi di mana Kitanumetir itu sekarang? Berjalan-jalan, sahut Agung Sedayu, namun aku sangka bahwa guru tidak akan berkeberatan. Untara dan Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka pun yakin akan kesediaan itu, nanti kalau Kitanumetir kembali, sampaikan sekali lagi permohonan kami itu Sedayu, minta Untara kepada adiknya. Baik Kakang, jawab Agung Sedayu. Widura pun kemudian memanggil beberapa orang pemimpin kelompok untuk datang ke Pringgitan. Kini mereka tidak lagi harus merahasiakan kedatangan Tohpati besok. Perlahan-lahan namun jelas, Widura menguraikan apa yang kira-kira akan mereka hadapi. Hudaya yang duduk di samping Sonya tersenyum mendengar penjelasan itu. Ketika kemudian pandangan matanya bertemu dengan pandangan mata Citragati, yang duduk di belakang Untara, mereka pun mengangguk-angguk sambil tersenyum pula. Kakang Hudaya, bisik Sonya, cepat-cepatlah mencukur janggut dan kumismu malam ini. Pest, desis Hudaya, jangan ribut. Lihat Kakang Citragati sedang menghitung, berapa sisa hutangnya yang tidak perlu dibayarnya. Sonya menutup mulutnya dengan kedua tangannya ketika ia hampir tidak dapat menahan tawanya. Namun ia tidak tertawa lagi ketika kemudian ia melihat beberapa orang kawan-kawannya menjadi tegang. Hanya sendawa agaknya tidak banyak menaruh perhatian. Sekali-sekali ia memandang lampu yang menggapai-gapai tiang. Dan hari pun segera memasuki ujung malam. Malam yang pasti akan sangat menegangkan seluruh Sangkal Putung. Sebab besok pagi-pagi mereka akan dihadapkan pada suatu bahaya yang benar-benar tidak dapat diabaikan. Dengan cermatnya Widura dan Untara mulai mengatur laskar mereka. Mereka mempertimbangkan setiap kemungkinan dan setiap keadaan dengan pemimpin-pemimpin kelompok di dalam laskar Pajang itu. Dengan penuh kesungguhan mereka mengurai kekuatan yang ada pada mereka dan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada lawan mereka. Setapak demi setapak malam pun memasuki daerah kelamnya semakin dalam. Pembicaraan di antara para pemimpin Pajang itu pun menjadi semakin meningkat. Gelar-gelar yang harus mereka persiapkan untuk menghadapi kemungkinan dari setiap gelar yang akan dipergunakan oleh Macan Kepatihan. Tohpati pasti akan berada di pusat pimpinan gelarnya, berkata Untara, ia adalah seorang senapati yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Ya, Widura menjawab. Itu dapat kita pastikan. Seandainya mereka mempergunakan gelar di Radameta, maka Tohpati akan menjadi ujung belalainya. Kemungkinan yang paling banyak terjadi. Gelar di Radameta pasti akan sesuai dengan sifat-sifat Macan Kepatihan itu. Lalu bagaimanakah gelar kita, dan siapakah yang akan berada di pusat pimpinan, bertanya Swandaru. Semua orang berpaling kepadanya. Pertanyaan itu sebenarnya sudah mereka ketahui jawabnya. Pastilah Untara yang akan berada di pusat pimpinan. Seandainya mereka harus melawan dalam gelar yang lebih luas karena jumlah mereka lebih banyak, meskipun nilainya belum pasti melampaui Laskar Jipang. Karena di antara mereka terdapat anak-anak muda Sangkal Putung, misalnya gelar Garudang Layang, maka Untara pasti akan menjadi ujung paruhnya. Untara sendiri tersenyum mendengar pertanyaan itu. Jawabnya, siapakah menurut penilaianmu yang paling tepat untuk melawan Tohpati itu Swandaru? Swandaru kemudian tersenyum pula. Ia ingin berkata, Swandarulah yang paling mungkin untuk melawan Macan Kepatihan yang garang itu, seandainya diberi kesempatan. Tetapi Swandaru kemudian bahkan menundukkan wajahnya. Yang terdengar kemudian adalah suara Untara, biarlah aku mencoba sekali lagi melawan Macan Kepatihan itu. Mudah-mudahan kali ini aku dapat pula mengimbanginya.
Siapakah senapati-senapati pengapitnya Kakang? Bertanya Suandaru pula. Untara mengerutkan keningnya. Ia melihat Suandaru mempunyai keinginan yang besar untuk mendapat tanggung jawab yang cukup dalam pertempuran itu. Tetapi pertempuran kali ini bukanlah semacam sebuah permainan yang menggembirakan. Laskar Jipang pasti akan menempatkan orang-orangnya yang paling terpilih di antara mereka. Sedang Suandaru masih terlalu muda dalam pengalaman dan dalam kematangan berpikir. Untara lebih condong untuk memilih Agung Sedayu meskipun anak itu ternyata dalam bertindak terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Namun bekal yang dimiliki Agung Sedayu ternyata lebih banyak dari Suandaru. Namun sudah tentu Untara tidak akan mengecewakan anak muda itu. Karena itu maka jawabnya, Suandaru, kita harus memperhitungkan siapakah kira-kira yang akan menjadi senapati pengapit Macan Kepatihan. Seandainya mereka mempergunakan gelar di Radameta, maka sudah dapat dibayangkan bahwa Sanakeling adalah salah seorang senapati pengapitnya. Salah seorang yang akan ditempatkan di ujung gading gajah raksasa yang akan mengamuk itu. Sedang di ujung yang lain, mungkin Macan Kepatihan akan menempatkan alap-alap Jalatunda atau orang lain yang lebih baik daripada orang itu. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling peringgitan. Dilihatnya di antara mereka, Widura dan Agung Sedayu di samping dirinya sendiri. Karena itu maka katanya dalam hati, apakah Kakang Untara tidak mau memberi aku kesempatan? Dan terdengarlah Untara berkata, Suandaru, aku ingin menempatkan Paman Widura untuk melawan Sanakeling. Tak ada orang lain yang mampu melakukannya. Aku mempunyai perhitungan, bahwa Sanakeling akan menjadi pengapit kanan Macan Kepatihan, sehingga aku akan minta Paman Widura memimpin sayap kiri pasukan Sangkal Putung. Satu-satunya kemungkinan, desis Suandaru, lalu siapakah yang harus melawan alap-alap Jalatunda? Untara mengerutkan keningnya. Apalagi ketika ia melihat sekali dua kali Suandaru memandang ke arah Agung Sedayu, seolah-olah ia sedang membandingkan dirinya sendiri dengan Agung Sedayu itu. Karena itu maka kembali Untara berada dalam kesulitan. Apakah ia akan dapat memilih salah seorang dari mereka? Kalau ia menunjuk Suandaru, Agung Sedayu pasti tidak akan menjadi kecewa. Tetapi Suandaru sama sekali kurang pengalaman dalam perang yang memasang gelar-gelar sempurna. Namun akhirnya, Untara menemukan jawabnya. Ditebarkannya pandangannya berkeliling dan akhirnya berhenti pada seseorang yang duduk agak di belakangnya. Katanya, di sayap yang lain aku pasang Citra Gati. Suandaru sekali lagi mengerutkan keningnya. Kini ia benar-benar salah tebak. Ia menyangka bahwa Untara akan memilih satu di antara mereka berdua, Agung Sedayu atau dirinya sendiri. Namun sebelum ia menyatakan pendiriannya, terdengar Untara memberi penjelasan, aku harus menempatkan seorang prajurit Pajang dalam gelar yang sempurna ini, supaya garis perintahku dapat tersalur dengan baik. Sebenarnya aku ingin menempatkan Agung Sedayu atau kau Suandaru. Tetapi ada yang belum kalian ketahui, saluran-saluran perintah dalam gelar perang yang sempurna. Nah, karena itu aku tempatkan saja Citra Gati itu di sayap kanan. Meskipun demikian, Suandaru, kau dan Agung Sedayu akan merupakan ujung-ujung kuku dalam gelar Garudang Layang yang mungkin akan kita pergunakan. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Keputusan Untara adalah keputusan yang bijaksana. Bukan Agung Sedayu dan bukan Suandaru yang kedua-duanya bukan prajurit Pajang. Tetapi kemudian Widura memotong pembicaraan itu, bagaimana dengan Sumangkar? Siapakah yang akan menghadapinya bila Sumangkar itu ikut turun pula dalam laskar Jipang yang akan segera menyerbu itu? Semua yang hadir dalam pertemuan itu menjadi berdebar-debar karenanya. Mereka sadar akan kemampuan Sumangkar yang terkenal dengan adik seperguruan Patih Mantahun yang memiliki nyawa rangkap di dalam tubuhnya. Kesaktiannya sudah terbukti dapat mengimbangi Ki Tambak Wedi, hantu lereng Gunung Merapi itu. Tidak ada di antara mereka yang akan mampu mengimbangi Sumangkar itu, dan mereka semua menyadarinya. Tetapi harus ada orang yang terpilih di antara mereka. Padahal mereka masing-masing sudah terikat pada lawan-lawan yang tidak dapat mereka abaikan pula. Untara melawan Macan Kepatihan, Widura berhadapan dengan Sanakeling dan Citra Gati harus melawan alap-alap Jalatunda. Apakah Agung Sedayu dan Suandaru yang akan dipersiapkan melawan Sumangkar itu? Ketika mereka baru berteka-teki, terdengarlah Untara menjelaskan perhitungannya, tak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melawan Sumangkar. Namun meskipun demikian, kita akan mendapat seorang yang akan sanggup untuk mengimbanginya, Kiai Gringsing. Para pemimpin Laskar Pajang itu mengangkat wajah-wajah mereka.
Terdengar mereka bergumam di antara mereka. Berulang kali terdengar mereka menyebut nama Kiai Gringsing itu. Namun belum seorang pun dari mereka yang tahu pasti siapakah Kiai Gringsing itu. Karena itu terdengar sendawa meyakinkan dirinya, siapakah Kiai Gringsing itu? Untara menarik alisnya. Agaknya orang-orangnya belum mengenal siapakah Kiai Gringsing itu. Beberapa orang sudah dapat meraba-raba, namun yang lain sama sekali belum mengenalnya. Tetapi kini Untara tidak berrahasia lagi. Untuk menenteramkan orang-orangnya ia berkata, orang yang kalian kenal setiap hari sebagai dukun yang baik itulah orangnya. Yang hampir setiap malam pergi berjalan-jalan dengan Swandaru dan Agung Sedayu. Yang hampir setiap hari berada di antara orang-orang yang sakit. Namanya Kitanumetir. Kembali terdengar mereka bergumam. Beberapa orang yang sudah menduganya tersenyum bangga atas ketepatan tebaknya. Tetapi kini mereka belum melihat, di manakah orang itu. Karena itu maka Citragati berkata, di manakah Kitanumetir itu sekarang? Untara mengangkat wajahnya. Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata, panggillah Kiai Gringsing. Agung Sedayu segera berdiri dan melangkah keluar peringgitan. Dicobanya untuk mencari Kiai Gringsing di pendapa, namun orang itu tidak kelihatan. Dengan segan Agung Sedayu turun ke halaman yang sudah menjadi semakin kelam. Dicarinya gurunya di antara para penjaga gerbang. Orang tua itu kadang-kadang berkelakar di gardu penjagaan bersama-sama mereka yang bertugas. Aku tidak melihat Kitanumetir sepanjang sore ini, berkata salah seorang penjaga. Apakah Kitanumetir pergi keluar? Aku tidak melihatnya, sahut penjaga itu, entahlah sebelum aku bertugas di sini. Siapakah yang bertugas sebelum kalian? Di antaranya Kakang Santa. Agung Sedayu pun bergegas-gegas mencari Santa di pendapa. Namun ternyata orang itu juga tidak melihat Kitanumetir. Katanya, aku tidak melihatnya. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah Kitanumetir sedang berada di belakang? Agung Sedayu pun kemudian mencoba mencarinya ke perigi. Tetapi di perigi itu pun Kitanumetir tidak ditemukannya. Satu-satunya kemungkinan tinggallah di Banjar Desa. Masih ada 1-2 orang yang dirawat di sana. Mungkin Kitanumetir ada di antara mereka. Karena itu maka Agung Sedayu segera pergi ke peringgitan, memberitahukan kepada kakaknya, bahwa ia akan mencoba mencari Kitanumetir ke Banjar Desa. Aku pergi bersamamu, sela Swandaru sebelum Untara menjawab. Agung Sedayu mengangguk, marilah, jawabnya. Dan Untara pun kemudian bertanya, apakah kau sudah mencari di seluruh halaman ini? Sudah Kakang. Tidak seorang pun yang melihatnya. Tidak Kakang, para penjaga regol pun tidak melihat bahwa Kitanumetir meninggalkan halaman. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Apabila dikehendakinya sudah tentu ia dapat pergi tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Meloncat dinding halaman belakang atau lewat manapun. Tetapi mungkin juga, hanya karena para penjaga tidak begitu memperhatikannya. Sore tadi aku masih bercakap-cakap dengan Kitanumetir, Agung Sedayu menjelaskan. Kalau demikian, berkata Untara, cobalah kau cari Kitanumetir di Banjar Desa. Agung Sedayu dan Swandaru segera pergi meninggalkan Kademangan. Malam sudah semakin kelam dan langit pun tampak gelap kelabu dilapis oleh mendung yang rata. Sekali-sekali menengadahkan wajahnya dan dilihatnya kesempatan lidah api berloncatan. Bintang-bintang jauh bersembunyi di balik tabir yang hitam. Agung Sedayu itu pun segera terkenang pada waktu kakaknya Untara, membawanya pergi meninggalkan padukuhannya Jati Anom. Pada saat kakaknya itu mendapat berita bahwa Tohpati akan melanda Sangkal Putung untuk yang pertama kalinya. Alangkah jauh bedanya, perasaannya pada waktu itu dan perasaannya pada saat ini. Pada saat itu perasaannya diliputi oleh ketakutan dan kecemasan. Betapa ia menjadi gemetar. Namun ketika pundaknya telah terluka dan memancarkan darah, dan dirasakannya luka itu, serta desakan-desakan keadaan yang tidak dapat dihindarinya, maka pecahlah belenggu yang mengungkungnya selama ini. Ditemukannya nilai-nilai baru pada dirinya. Dan karena itulah maka kini Agung Sedayu sama sekali tidak lagi dicengkam oleh ketakutan, meskipun beberapa segi sifat-sifatnya masih juga melekat pada dirinya, sehingga Untara menganggapnya sebagai seorang anak yang terlalu banyak mempunyai pertimbangan. Akibatnya adalah, ragu-ragu, meskipun ragu-ragu ini bukanlah ungkapan dari bentuk ketakutan dan kecemasan. Agung Sedayu dan Swandaru berjalan tergesa-gesa ke Banjar Desa. Mereka takut kalau hujan segera akan jatuh.
Dengan demikian maka mereka akan menjadi basah kuyup. Alangkah sepi malam ini, desis Agung Sedayu. Mungkin beberapa orang mendapat firasat buruk. Mungkin beberapa orang telah menyangka bahwa bahaya besok pagi akan mengancam Kademangan ini, sahut Suandaru, tetapi mungkin karena mendung yang tebal. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Besok pagi-pagi buta mereka pasti sudah mengungsi ke Kademangan dan ke Banjar Desa. Hati Agung Sedayu berdesir ketika ia mendengar tangis bayi memecah kesepian malam. Tangis itu terdengar betapa rawannya di antara bunyi guruh yang menggelegar di langit. Kenapa anak itu menangis? Desisnya. Suandaru heran mendengar desis itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya Agung Sedayu masih memandangi rumah yang memancarkan tangis bayi itu. Bayi-bayi menangis di malam hari, sahut Suandaru, mungkin kakunya digigit nyamuk, mungkin terkejut mendengar tikus melonjak-lonjak di atap rumahnya. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi hatinya selalu tersentuh-sentuh oleh tangis itu. Besok pagi-pagi bayi-bayi di Sangkal Putung akan dibangunkan oleh ibu-ibunya. Digendongnya dan dibawanya berlari-lari ke Kademangan sambil menggandeng anak-anaknya yang lebih besar. Anak-anak itu berlari-larian dengan hati yang cemas. Secemas hatinya dahulu, pada saat ia harus pergi mengikuti kakaknya dari Jati Anom. Alangkah pahitnya perasaannya waktu itu. Ia pernah mengalaminya. Ketakutan. Dan besok perempuan dan anak-anak di Sangkal Putung akan mengalaminya pula, ketakutan. Agung Sedayu dan Suandaru terkejut ketika guruh meledak dengan kerasnya, seakan-akan menggetarkan seluruh bumi. Cahaya yang terang benderang menjilat langit. Hanya sesaat, kemudian gelap kembali. Keduanya berjalan semakin cepat. Banjar Desa tidak terlalu jauh. Sekali mereka melampaui gardu perondaan. Beberapa orang duduk dengan malasnya di bawah cahaya pelita. Tetapi beberapa orang yang lain berdiri dan berjalan hilir mudik di muka gardu itu. Ketika mereka melihat dua sosok bayangan dalam gelapnya malam, segera mereka menundukkan tombak mereka sambil bertanya, "Siapa?" "Aku," sahut Suandaru, "Suandaru Geni." "Oh," gumam penjaga itu, yang segera mengenal suara Suandaru, "akan kemanakah Adi berdua?" bertanya penjaga itu. "Banjar Desa," sahut Suandaru pendek. Penjaga itu tidak bertanya lagi. Tetapi kemudian Agung Sedayulah yang bertanya, "Apakah kalian melihat kita numetir lewat jalan ini menuju ke Banjar Desa?" Penjaga itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, "Tak seorang pun lewat sejak senja. Sore tadi," desak Sedayu. "Agaknya juga tidak." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Baiklah aku melihatnya di Banjar Desa." "Silakan. Tetapi hati-hatilah. Jalan tampaknya terlalu sepi." "Kalian terpengaruh oleh suasana," sahut Suandaru, "mendung yang tebal, guruh dan kilat yang memancar di langit menjadikan malam ini sangat sepi." Peronda itu mengangkat alisnya. Sekali ditatapnya langit yang gelap pekat. Kemudian gumamnya seolah-olah kepada diri sendiri, "Ya, mungkin adalah Suandaru benar." Suandaru dan Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa mereka meninggalkan gardu perondaan itu langsung menuju Banjar Desa. Sangkal Putung. Jarak mereka sudah tidak terlalu jauh lagi. Namun karena angin yang basah dan kilat yang bersambung di langit maka Agung Sedayu dan Suandaru itu seakan-akan berlari supaya mereka tidak kehujanan. "Perintah Paman Widura belum sampai kepada para perondaan itu bukan?" bertanya Suandaru. "Aku kira belum," sahut Agung Sedayu. Namun seakan-akan mereka sudah tahu bahwa mereka sudah dihadapkan pada bahaya. "Firasat seorang prajurit," jawab Agung Sedayu. Mereka sama sekali tidak memerlukan waktu terlalu lama. Segera mereka sampai ke regol Banjar Desa di samping sebuah lapangan. Ketika mereka dengan tergesa-gesa menyusup regol itu, maka sekali lagi mereka terhenti ketika dua ujung tombak menghalangi mereka. "Siapa?" "Suandaru Geni," sahut Suandaru. "Oh," desis penjaga itu, "kalian mengejutkan kami. Tidak pernah kalian datang di malam hari begini." "Kau yang tidak pernah melihat kedatangan kami," sahut Agung Sedayu, "hampir setiap malam kami datang kemari, meskipun hanya lewat di samping regol ini." Penjaga itu mengerutkan keningnya, "Aku tidak pernah melihatnya." Agung Sedayu tersenyum, "Mungkin. Mungkin kau sedang tidur. Mungkin orang lain yang bertugas di sini, dan mungkin memang aku berjalan terlalu jauh sehingga kau tidak akan dapat melihatnya di malam hari."
Oh, kembali penjaga itu berdesis, tetapi kau sekarang singgah di Banjar ini. Adalah sesuatu yang penting? Tidak, jawab Agung Sedayu, kami hanya ingin mencari Kitanu Metir. Tidak ada di sini, sahut penjaga itu. Jangan main-main, sela Swandaru geni. Ada yang penting bagi dukun tua itu. Ya, bapak dukun itu tidak ada di sini. Bukankah di sini masih ada orang yang perlu perawatannya? Siang tadi ia datang, tetapi tidak terlalu lama. Sesudah itu ia pergi, dan ia tidak kembali lagi. Tadi sore aku masih bercakap-cakap di Kademangan, gumam Agung Sedayu. Penjaga itu menggeleng, entahlah. Meskipun demikian, namun agaknya Agung Sedayu dan Swandaru masih belum puas, sehingga hampir bersamaan keduanya berkata, kami akan mencoba melihatnya. Penjaga itu tersenyum, kami tidak akan menyembunyikan dukun tua itu. Apakah ada orang sakit di Kademangan? Seluruh Kademangan Sangkal Putung sedang sakit, sahut Swandaru. Penjaga itu tidak tahu maksud Swandaru. Tetapi ia menjawab, kalau demikian silakan. Mungkin aku tidak melihatnya memasuki regol, apabila dukun tua itu mempunyai aki panglimunan sehingga dapat melenyapkan diri dari pandangan mata. Swandaru dan Agung Sedayu segera melangkah masuk. Di Banjar Desa mereka melihat beberapa orang prajurit yang bertempat tinggal di Banjar Desa itu, berbaring-baring dengan tenangnya. Bahkan ada pula di antara mereka yang duduk menghadapi pelita sambil bermain macanan. Ketika mereka melihat Swandaru dan Agung Sedayu memasuki pendapa Banjar Desa itu, maka beberapa orang yang sedang berbaring segera bangun dan yang bermain macanan itu pun berhenti. Siapa pemimpin kelompok di sini? Bertanya Agung Sedayu. Orang yang sedang menghadapi permainan macanan menjawab, Kakang Sendawa. Kini sedang dipanggil ke Kademangan. Oh, desis Swandaru, aku melihatnya tadi. Tetapi apakah Kitanu Metir tidak ada di sini sekarang? Tidak, jawab mereka serempak. Agung Sedayu menarik nafas. Aneh, sesahnya. Biasanya guru selalu mengatakan, kemana ia pergi, bisik Swandaru. Sesaat mereka berdiri saja seperti patung di pendapa Banjar Desa itu. Mereka mencoba mengingat-ingat kemanakah kira-kira Kitanu Metir itu pergi. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan jawabnya. Justru pada saat yang penting, kembali Agung Sedayu berdesah. Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, marilah kita laporkan kepada Paman Widura dan Kakang Untara. Agung Sedayu mengangguk. Kepada orang yang duduk di samping pelita, Agung Sedayu berkata, baiklah aku kembali ke Kademangan. Sebentar lagi Kakang Sendawa akan datang membawa berita penting untuk kalian. Sejak kini jangan lepaskan senjata kalian dari tangan. Yang mendengar kata-kata Agung Sedayu itu menjadi berdebar-debar. Namun mereka adalah prajurit-prajurit, sehingga isyarat itu sudah cukup bagi mereka sebagai isyarat bahwa keadaan menjadi semakin berbahaya. Meskipun demikian ada yang bertanya, apakah yang kira-kira akan terjadi? Tohpati akan datang malam ini? Tunggulah Kakang Sendawa, jawab Agung Sedayu. Ia akan memberikan perintah kepada kalian. Segera ia akan kembali meskipun seandainya hujan segera tercurah dari langit. Karena itu bersiaplah menghadapi setiap kemungkinan. Sejenak para prajurit di Banjar Desa itu saling berpandangan. Namun apa yang dikatakan Agung Sedayu dan Swandaru telah cukup banyak bagi mereka sebagai suatu perintah untuk bersiap sepenuhnya. Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, jadi kami harus berada dalam kesiapsiagaan tertinggi. Ya, sahut Agung Sedayu. Mereka, Laskar Pajang di Banjar Desa itu pun mengangguk-anggungkan kepala mereka. Kesiapsiagaan tertinggi adalah pertanda bahwa sebentar lagi mereka harus menghadapi peperangan. Atau tanda-tanda peperangan itu telah semakin dekat. Sudahlah, Agung Sedayu kemudian minta diri, kami akan mencari dukun tua itu. Silakan, jawab beberapa orang serempak. Sepeninggal Agung Sedayu dan Swandaru di antara mereka terdengar salah seorang berkata, seperti hari-hari yang lalu, Tohpati mencoba membuat kita tidak bisa tidur, sedang mereka sendiri tidur mendengkur di kandangnya. Jangan kehilangan kewaspadaan, sahut kawannya sambil berdiri, mungkin kali ini mereka benar-benar datang untuk memenggal lehermu. Karena itu lebih baik kau sediakan pedangmu. Apakah Tohpati itu tidak membawa senjata, maka pedangmu akan berguna bagimu. Ingat, senjata Tohpati hanyalah sepotong tongkat yang berkepala tengkorak. Bukan alat yang baik untuk memotong kepala. Ia akan berterima kasih kalau kau sediakan pedang untuknya.
Orang yang pertama meraba lehernya yang panjang. Jawabnya, sayang sekali. Leher ini adalah leher yang jenjang. Dulu istriku jatuh cinta kepadaku karena leher ini. Sekarang, ketika anakku telah genap 10, maka leher ini tidak pernah lagi dikagumi oleh istriku itu. Meskipun demikian, aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Kawannya tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Perlahan-lahan ia berjalan ke sudut pendapa Banjar itu mengambil sebuah tombak pendek, sambil bergumam kepada diri sendiri di belainya senjatanya itu, malam sangat dingin. Marilah, tidur bersama ayah. Kawan-kawannya memandanginya sambil tertawa. Namun satu demi satu mereka pun berdiri, berjalan ke tempat senjata masing-masing dan mengambilnya. Ketika mereka berbaring lagi, maka mereka telah memeluk setiap senjata mereka dengan eratnya. Tidur, berkata salah seorang dengan lantangnya, tidurlah sepuas-puasnya supaya besok menjelang fajar, kita telah segar kembali. Mungkin Sangkal Putung akan menerima tamu. Atau bahkan sebelum kau sempat tidur kau harus sudah bangun lagi. Tak ada yang menyahut. Pendapa Banjar desa itu tiba-tiba menjadi sangat sepi. Masing-masing kini telah terbaring diam. Tidak ada lagi yang bermain macanan. Angan-angan mereka dicengkam oleh gambaran yang beraneka. Masing-masing memandang persoalannya menurut kepentingan dan kegairahan masing-masing. Namun mereka semuanya menunggu seseorang, Sendawa. Sementara itu Agung Sedayu dan Swandaru telah berdiri di jalan kembali ke Kademangan. Sejenak mereka termangu-mangu. Apakah mereka cukup melaporkannya kepada Untara bahwa Kitanu Metir tidak mereka temukan, atau mereka masih akan mencari ke tempat yang lain? Bagaimana? Bertanya Swandaru geni. Agung Sedayu terdiam sejenak. Ketika ia mengangkat wajahnya, maka dilihatnya mendung menjadi semakin tebal dan kilat semakin banyak berkeliaran di langit. Angin yang lembab mengalir semakin kencang, menggoyang-goyangkan ujung-ujung pepohonan dengan suara yang riuh. Kakang Untara harus cepat mengambil kesimpulan. Kalau tidak, maka kita tidak cukup waktu untuk menyiapkan diri malam ini, berkata Agung Sedayu. Ya, aku juga masih harus menyiapkan anak-anak muda Sangkal Putung. Agaknya mereka malam ini bertebaran di gardu-gardu. Di Banjar ini aku tidak melihat mereka, sahut Swandaru geni, namun ia meneruskan, tetapi mungkin pula mereka berkumpul di rumah Tima yang sedang memperingati selapan kelahiran anaknya yang pertama. Kalau mereka berkumpul di sana, maka tugasmu akan berkurang, berkata Agung Sedayu pula, kau akan menemukan mereka bersama-sama sekaligus. Ya, sahut Swandaru, tetapi sekarang bagaimana? Kita kembali, jawab Agung Sedayu, nanti kalau Kakang Untara telah menjatuhkan perintah terakhir, biarlah kita mencarinya lagi. Swandaru mengangguk-anggut, desisnya, marilah. Keduanya pun kemudian berjalan tergesa-gesa kembali ke Kademangan. Sekali-sekali mereka melihat lidah api memancar menyilaukan. Namun sekejap, mereka telah berada dalam kelam kembali. Ketika mereka sampai di muka gardu perondaan, maka berkata Agung Sedayu kepada mereka, tingkatkan kesiagaan. Para penjaga itu mengangkat wajah-wajah mereka. Terdengar salah seorang bertanya, apakah Kiai Dukun itu kalian ketemukan? Tidak. Kami masih harus mencarinya. Tetapi tingkatkan kewaspadaan, sahut Agung Sedayu. Apakah ada bahaya di sekitar Sangkal Putung? Kalian akan segera mendapat perintah itu. Terima kasih, sahut di antara mereka. Dan Agung Sedayu pun kemudian melihat beberapa orang yang duduk terkantuk-kantuk di atas gardu berloncatan turun setelah meraih senjata masing-masing. Biarlah kita mengadakan ronda keliling di wilayah perondaan kami. Silakan, sahut Agung Sedayu, kami akan segera kembali sebelum hujan. Agung Sedayu dan Swandaru kini berjalan semakin cepat. Bersamaan dengan guruh yang menggelegar di langit, mereka merasa beberapa tetes air menyentuh tubuh mereka. Ketika Swandaru menengadahkan telapak tangannya terdengar di kejauhan suara gemeresak semakin lama menjadi semakin keras dan semakin dekat. Hujan yang lebat itu telah datang, desis Swandaru. Ya, sahut Agung Sedayu. Langkah-langkah mereka pun menjadi semakin cepat pula. Regol Kademangan kini sudah berada beberapa puluh langkah saja daripada mereka. Ketika bunyi hujan yang lebat itu seolah-olah jatuh menimpa mereka, maka mereka telah meloncat masuk ke dalam regol halaman Kademangan. Di bawah atap regol itu Swandaru menarik nafas sambil berdesah, tepat. Demikian hujan tercurah dari langit, kita telah sampai di sini.
Agung Sedayu pun mengibas-ngibaskan bajunya. Beberapa titik air telah membasahinya. Ketika ia memandang ke halaman, tampaklah halaman itu tersaput oleh air hujan yang benar-benar seperti tertumpah dari udara. Sinar pelita yang tergantung di tiang regol halaman memancarkan cahayanya yang redup kemerah-merahan menembus butir-butir air hujan yang pepat padat. Kita harus menyeberangi halaman itu, desis Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Sahutnya, hujan lebat bukan main. Kita akan basah kuyup meskipun jarak pendapa itu tidak lebih dari 15-20 langkah. Suandaru memandang berkeliling, kemudian gumamnya, adakah di sini payung belarak? Salah seorang penjaga di regol itu menggeleng, sayang tidak ada. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Para penjaga di regol, Agung Sedayu dan Suandaru terkejut ketika mereka mendengar petir meledak dekat sekali di atas regol halaman itu, bahkan seakan-akan meledak di dalam kepala mereka masing-masing. Gila, umpat Suandaru sambil menyumbat lubang kupingnya. Tetapi ledakan itu telah lewat. Dan suara ledakan itu telah terlanjur masuk ke dalam lubang kupingnya. Hujan semakin lama menjadi semakin lebat. Butiran-butiran air yang berjatuhan menjadi semakin padat, sehingga bayangan yang keputih-putihan membusa di halaman kademangan itu. Sinar lampu yang menyala kemerah-merahan hanya mampu menerangi tetesan-tetesan air di teritisan regol halaman itu. Dan air yang tergenang di halaman semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga kemudian air itu pun merambat naik ke lantai regol dan dengan derasnya mengerutkan keningnya mengalir keluar di bawah kaki-kaki mereka yang berada di dalam regol halaman. Beberapa orang penjaga meloncat naik ke amben yang tinggi. Namun dua orang lain terpaksa harus tetap berada di tempat mereka sambil memegangi tombak-tombak mereka. Mereka itulah yang sedang mendapat giliran berjaga-jaga. Mereka berdiri di tempatnya meskipun kaki-kaki mereka terbenam di dalam genangan air yang melimpah dari halaman mengalir ke jalanan. Dalam hiruk-pikuk air hujan yang jatuh dari langit itu, terdengar Agung Sedayu bertanya, apakah kalian sudah melihat Kitanumetir datang? Hampir serentak para penjaga di regol itu menjawab, belum. Agung Sedayu dan Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Hampir bersamaan mereka berdesah, aneh. Kita harus segera memberitahukan kepada Kakang Untara, berkata Agung Sedayu. Suandaru ragu-ragu sejenak. Ditatapnya air hujan yang lebat di antara suara angin yang kencang. Ketika kilat memancar sekali di langit, maka mereka melihat ujung-ujung pepohonan seperti menggeliat diputar angin. Hujan dan angin, desis salah seorang penjaga. Agung Sedayu berpaling. Kemudian ia bergumam seperti kepada diri sendiri, tetapi besok pagi kita akan mengalami prahara yang lebih berbahaya. Heh, bertanya penjaga itu. Agung Sedayu menggeleng, tunggulah perintah itu. Kau akan tahu, kenapa aku bingung mencari Kitanumetir. Para penjaga itu mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya mereka bergumam, itukah sebabnya para pemimpin kelompok kami berkumpul di Pringgitan? Ya, sahut Agung Sedayu. Mereka kemudian terdiam. Meskipun mereka tidak gentar menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang, namun terasa juga dada mereka berdebar-debar. Ah, biarlah kami berlari saja menyeberangi halaman itu. Kalian akan basah kuyup. Tidak apa-apa. Hanya basah karena air, sahut Agung Sedayu. Bukan basah karena darah, sambung Suandaru sambil tertawa. Para penjaga pun tertawa. Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian melipat kain mereka dan membelitkannya pada bagian belakang ikat pinggang mereka. Sambil mengawasi air hujan yang pekat itu mereka berdiri di teritisan regol halaman. Pelita di pendapa yang menyala-nyala hampir-hampir tidak dapat mereka lihat, meskipun jaraknya tidak begitu jauh. Ayolah, hujan ini selebat pada saat aku pergi dari Jati Anom bersama Kakang Untara. Mari, sahut Suandaru. Dan keduanya pun kemudian terjun ke dalam air yang tergenang di halaman dan berlari menembus kepekatan air hujan yang seperti tertumpah dari langit yang retak. Demikianlah mereka naik ke pendapa, maka pakaian mereka benar-benar telah basah kuyup. Tak setitik noda kering pun yang melekat pada pakaian mereka. Ikat kepala, baju, kain dan celana mereka. Beberapa orang yang duduk-duduk di pendapa terperanjat melihat dua orang berlari-lari meloncat ke tangga pendapa. Siapa? Teriak salah seorang dari mereka. Agung Sedayu dan Suandaru tidak menjawab. Namun terdengar Suandaru menyumpah, setan.
Basah kuyup juga pakaianku meskipun jarak itu hanya sejangkauan tangan kidal. Karena Agung Sedayu dan Swandaru tidak menjawab, maka beberapa orang segera mendekatinya. Namun kemudian terdengar mereka tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, "Heh, seperti tikus terjerumus dalam parit." Swandaru bersungut-sungut. Segera ia berlari lewat pintu gandok masuk ke dalam rumah mencari ganti pakaian. Sedang Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu di pendapa. Pakaian yang diberikan kepadanya oleh pamannya berada di peringgitan. Tetapi terasa dingin air hujan itu sampai menggigit tulang. Sehingga karenanya maka Agung Sedayu tidak tahan lagi. Dengan pakaiannya yang basah kuyup ia masuk ke peringgitan. Beberapa orang yang duduk di peringgitan segera berpaling. Ketika Untara dan Widura melihatnya, maka mereka pun tertawa pula. "Gantilah Sedayu, lalu katakan apakah kau temukan orang yang kau cari itu." Agung Sedayu segera bersembunyi di belakang sehelai warana untuk mengganti pakaiannya yang basah kuyup itu. Sesaat kemudian Agung Sedayu dan Swandaru telah duduk kembali di dalam lingkaran para pemimpin kelompok Laskar Pajang. "Bagaimana dengan Kia Dukun tua itu?" bertanya Untara. Agung Sedayu menggeleng-gelengkan kepala, jawabnya, "Tidak ketemu Kakang. Aku telah mencarinya ke Banjar Desa." "Ya, aku melihat kalian basah kuyup. Ketika hujan turun aku sudah sampai di regol halaman ini," sahut Swandaru, "kami basah kuyup dalam jarak yang hanya beberapa langkah itu saja. Dari regol sampai ke pendapa." "Alangkah derasnya hujan," desis Widura. "Dan orang tua itu tidak dapat kau ketemukan," Untara menyambung. "Ya," jawab Agung Sedayu, "aneh," gumam Untara, "dalam keadaan yang gawat ini, Kitanu Metir menghilang dari antara kami. Aku tidak tahu, apakah orang tua itu benar-benar tidak mengerti bahwa hari ini adalah hari yang akan menentukan kedudukan Sangkal Putung, ataukah karena orang tua itu menghindarkan diri dari kemungkinan untuk turut bertempur?" Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Aku kira Kitanu Metir tidak akan menghindari tugas yang akan dibebankan kepadanya. Tugas dalam lingkaran kewajiban kita bersama. Bukankah dengan mempertahankan Sangkal Putung kita telah memberikan setitik perjuangan untuk menegakkan Pajang? Katakan seandainya Kitanu Metir berada di luar lingkaran pertentangan antara Jipang dan Pajang, mempertahankan Sangkal Putung adalah tugas kemanusiaan. Kitanu Metir pasti dapat membayangkan, apabila Sangkal Putung benar-benar hanyut dilanda arus kekuatan macan kepatihan, maka di sini akan terjadi perkosaan atas sendi-sendi kemanusiaan. Perampasan hak rakyat Sangkal Putung atas tanah dan kekayaan mereka." Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sedayu pasti tidak akan membenarkan pendapat bahwa Kitanu Metir melarikan diri dari kemungkinan untuk bersama-sama Laskar Pajang bertempur melawan Laskar Jipang. Bukankah Kitanu Metir sendiri yang telah memberitahukan bahwa di dalam lingkungan Laskar Jipang itu terdapat seorang yang bernama Sumangkar? Tetapi kenapa justru pada saat yang genting ini orang tua itu tidak menampakkan diri? Untara menjadi cemas. Apakah Kitanu Metir tidak tahu bahwa besok pagi-pagi terang tanah, Sangkal Putung telah dilanda oleh arus Laskar Jipang yang kuat, yang telah memutuskan bertempur dalam gelar yang sempurna? Tetapi Untara tidak boleh tenggelam dalam teka-teki itu. Sebagai seorang senapati ia harus segera menentukan sikap melawan musuh dengan kekuatan yang ada. Ia tidak boleh mencari-cari sebab untuk membenarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada laskarnya. Untuk mengurangi kesalahan sebagai seorang senapati, dengan menuduhkan sebab-sebab dari kelemahan itu kepada orang lain. Demikian juga agaknya dengan Widura. Wajahnya yang suram, tiba-tiba menjadi tegang. Dengan dahi yang berkerut, ia berkata, "Untara, kita harus segera menentukan sikap." Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Ya Paman. Aku sedang berpikir, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan? Kita anggap bahwa Kitanu Metir tidak ada di antara kita." Sekali lagi Untara mengangguk, "Ya," jawabnya, "kita perhitungkan kekuatan yang ada pada kita." Semua yang duduk di peringgitan itu tiba-tiba menjadi tegang. Pembicaraan itu telah menunjukkan kepada mereka, bahwa kekuatan lawan kali ini benar-benar telah mendebarkan dada para pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Kita tidak sempat untuk mengirim orang ke Pajang, mengundang salah seorang senapati tertinggi dari Wiratamtama, desis Widura. Untara menggeleng, katanya, "Tidak Paman. Mungkin Ki Gede Pemanahan atau Ki Penjawi dapat menempatkan diri langsung menghadapi orang-orang sekuat Sumangkar. Namun kesempatan tidak mengizinkan lagi." "Nah,
Karena itu siapakah yang kita persiapkan untuk melawan hantu dari Kedung Jati itu? Hantu yang sering dikatakan orang dapat membawa nyawa rangkapan di dalam tubuhnya? Tetapi cerita itu ternyata sama sekali tidak benar. Patih Mantahun terbunuh mati. Dan ia tidak dapat hidup kembali. Sesaat peringgitan itu menjadi sepi. Pertanyaan Untara benar-benar memusingkan kepala mereka. Siapakah yang akan mampu menghadapi murid kedua dari Kedung Jati itu? Yang terdengar kemudian adalah suara hujan yang gemeresak di atas atap rumah Kademangan. Di sana-sini tetesan-tetesan air menembus atap yang tiris. Angin yang kencang telah mengguncang-guncang daun pintu peringgitan, sehingga beberapa kali terdengar daun pintu terbanting. Di pendapa nyala pelita terayun-ayun di buai angin yang kencang, sehingga sekali-sekali nyalanya menjadi redup hampir padam. Seseorang kemudian telah menutupnya dengan sehelai daun, untuk melindungi api pelita itu supaya tidak terlanjur padam. Tak seorang pun yang duduk di peringgitan segera dapat memecahkan teka-teki itu. Sumangkar adalah seorang yang pilih tanding. Melampaui macan kepatihan sendiri yang selama ini menjadi hantu yang menegakkan bulu tengkuk. Kita harus segera mengambil keputusan, terdengar Untara menggeram. Hampir serentak semua orang di peringgitan itu mengangguk-anggungkan kepalanya. Marilah aku mencoba menentukan orang itu, berkata Untara lebih lanjut. Semua orang terpenting telah mendapat tugasnya masing-masing. Macan kepatihan itu pun tidak mungkin aku lepaskan. Sedang Paman Widura harus menghadapi Sana Keling. Di sayap yang lain Citra Gati harus dapat menahan alap-alap Jalatunda. Dan kini kita mencari lawan untuk Sumangkar itu. Sudah tentu untuk melawan orang itu harus kita persiapkan beberapa orang dalam satu kelompok. Orang-orang itu antara lain adalah Agung Sedayu, Swandaru Geni, Hudaya, Sonya serta orang-orang terpilih dari kelompoknya. Sisanya serahkan pimpinannya pada Sendawa. Kalian harus berada di ujung barisan, sebagai inti kekuatan yang akan menghadapi seorang yang luar biasa itu. Agung Sedayu dan Swandaru mengangkat wajahnya. Sesaat mereka saling memandang, kemudian dipandanginya wajah Hudaya dan Sonya. Mereka tidak segera dapat menjawab, namun di dalam dada mereka terasa sebuah gelombang yang menghempas dinding jantung. Sumangkar adalah seorang yang sakti. Sesakti guru mereka Kiai Gringsing. Tetapi mereka tidak dapat menolak perintah itu. Dan bukankah mereka tidak harus menghadapinya sendiri? Karena itu betapa beratnya tugas itu, namun tugas itu harus mereka lakukan dengan sepenuh kemungkinan yang ada pada diri mereka. Hudaya dan Sonya tidak begitu terpengaruh oleh perintah itu. Mereka belum dapat membayangkan, sampai di mana kesaktian orang yang bernama Sumangkar itu. Mungkin setingkat macan kepatihan atau melampauinya sedikit. Sehingga 4 orang termasuk Agung Sedayu sebenarnya bagi Hudaya dan Sonya telah cukup menenteramkan hatinya. Tetapi Agung Sedayu dan Swandaru pernah melihat orang yang bernama Sumangkar itu bertempur melawan Ki Tambakwedi. Karena itu maka mau tidak mau, mereka harus mempertimbangkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam pada itu terdengar Untara bertanya, bagaimana Sedayu dan Swandaru? Kembali Swandaru dan Agung Sedayu saling memandang. Namun kemudian serentak mereka menganggukkan kepala sambil menjawab hampir bersamaan, kami junjung kewajiban itu. Bagus, sahut Untara, di samping kalian berdua, Hudaya, Sonya dan beberapa orang terpilih harus bekerja mati-matian menahan orang tua itu. Hudaya dan Sonya pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tanpa disadarinya Hudaya meraba-raba janggutnya yang lebat. Wajahnya yang keras dan hampir tertutup oleh rambut itu tampak berkerut-kerut. Sejenak kemudian pembicaraan mereka telah selesai. Perintah Untara dan Widura telah mereka dengar seluruhnya. Apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi sergapan Laskar Jipang yang akan datang dalam gelar yang sempurna? Karena itu maka segera Untara memutuskan apakah yang harus dilakukan oleh mereka masing-masing segera. Barulah kemudian Untara berkata kepada Widura, nah, sekarang bagaimana dengan rakyat Sangkal Putung Paman? Widura mengerutkan keningnya. Sekali ia berpaling kepada Ki Demang Sangkal Putung, kemudian katanya, Kakang Demang. Agaknya tekanan kali ini akan terasa cukup berat. Bagaimanakah sebaiknya dengan rakyat Sangkal Putung? Dengan perempuan dan anak-anak? Ki Demang termenung sesaat. Terbayang di wajahnya, perasaan cemas yang dalam. Sebagai seorang yang selama ini bekerja untuk Kademangan dan rakyat di Kademangan ini, maka semua bahaya itu benar-benar telah menegangkan urat syarafnya. Tetapi seperti juga Untara dan Widura, ia tidak boleh tenggelam dalam kecemasannya itu.
Karena itu maka setelah berpikir sejenak, maka katanya, perempuan dan anak-anak harus kita singkirkan. Untara dan Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi apakah dalam keadaan seperti sekarang ini mereka dapat meninggalkan rumah-rumah mereka dengan bayi-bayi mereka? Hujan yang lebat seperti tertumpah dari langit. Guntur meledak-ledak tak henti-hentinya mengguncang-guncang sangkal putung. Tetapi bagaimanapun juga, kira-kira harus berkumpul dan mendapat pengawalan yang cukup. Setiap saat yang diperlukan mereka harus dapat diselamatkan dari keganasan Laskar Jipang. Meskipun sama sekali tidak mereka kehendaki, tetapi seandainya Laskar Jipang berhasil masuk ke daerah Kademangan ini maka mereka harus dijauhkan dari orang-orang Jipang yang sedang haus itu. Haus kemenangan, haus akan benda-benda berharga dan apabila mereka melihat gadis-gadis sangkal putung. Bersambung ke bab 34.